Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Karena dianggap membahayakan pengguna jalan, sebuah sarang tawon Vespa yang berukuran besar dimusnahkan petugas Damkar Kota Padang. Pondok pesantren Tahfiz Quran di Padang terbakar. Untuk yang kesekian kalinya, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang kembali memusnahkan sarang tawon. Kali ini, tawon jenis Vespa yang bersarang di atas sebuah pohon di daerah Andalas, pusat Kota Padang, dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Petugas melakukannya pada malam hari karena tawon tak bisa melihat dengan jelas pada saat gelap. Dengan peralatan yang sederhana, yakni kain yang dililitkan pada sebuah kayu dan diberi minyak tanah dan dibakar, disorongkan petugas ke sarang tersebut. Akibatnya sarang itu jatuh dan tawonnya terbakar. Meski menggunakan alat yang sederhana, petugas tetap mengenakan pakaian yang digunakan saat memadamkan kebakaran. Hal ini bertujuan jika tawon yang mengamuk, petugas bisa terhindar dari serangan tawon karena baju yang dikenakan merupakan baju tebal dan tahan api. Kita kan wanti-wanti supaya nggak kena juga. Soalnya di sini kan ada anak-anak TK kan juga ada TK, anak sekolah banyak. Warga sekitar yang melihat proses tersebut mengaku sangat lega. Pasalnya di sekitar tawon itu bersarang merupakan lalu lintas yang padat. Tak hanya itu, di lokasi tersebut juga terdapat sebuah sekolah taman kanak-kanak. Dari Padang, Alfi melaporkan. Taman Arusuka ini merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata yang ada di Kabupaten Solo. Namun karena lokasinya yang berada di tengah-tengah kota, maka tempat ini pun menjadi sasaran utama warga untuk berkunjung. Di taman yang luasnya hanya sekitar 2 hektar ini ditanami oleh pemerintah kabupaten dengan aneka tumbuhan bunga beraneka warna, sehingga indah dipandang mata. Tak hanya itu, di Taman Arusuka juga banyak terdapat pepohonan yang cukup rindang, sehingga warga memanfaatkan kerindangan pohon itu untuk berlindung dari sinar matahari. Namun yang membuat pengunjung betah mendatangi Taman Arusuka adalah cuacanya yang sejuk. Maka tak mengherankan, Taman Arusuka menjadi persinggahan wajib bagi pengendara yang melintasi daerah itu. Dari Painan, Pesisir Selatan. Kami memang sengaja sekarang ini mau keliling-keliling. Jadi kami dari Pesisir Selatan, dari Painan, ini mau jalan ke Solo, nanti lanjut ke Bukit Tinggi juga. Jadi muternya lewat sini dulu. Mampir di sini sih. Mampir aja. Adem di sini ya. Betah gitu ya Pak ya? Iya, iya. Kalau di sini kayaknya Pak, setelah kami keliling tadi kayak taman-taman gitu Pak, yang mesti harus dibenahi dulu karena udah banyak yang mesti diganti gitu Pak. Dan terus kalau bisa ada wahana buat anak-anak juga. Karena di sini saya lihat kalau minggu itu Pak rame juga Pak pengunjungnya. Cuman untuk sarana bermain anak-anak kayaknya belum ada gitu Pak. Pemerintah Kabupaten Solo juga membangun sebuah tugu di Taman Arusuka, yakni patung ayam kukuak Balengge yang merupakan maskot Kabupaten Solo. Pengunjung Taman Arusuka ini berharap untuk masa yang akan datang, taman ini dilengkapi dengan arena permainan untuk anak-anak, sehingga anak-anak menjadi betah saat berada di tempat itu. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran yang berada di Jalan Asra, Dadok, Tunggul Hitam pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran itu. Saat kebakaran itu terjadi, warga menyelamatkan sebuah mobil yang berada di dekat lokasi kebakaran ke tempat yang aman. Warga sekitar juga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mereka mengambil air selokan yang berada di pinggir jalan dan menyiram api dengan ember kecil.
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 5 mobil pemadam ke lokasi dengan puluhan personil. 40 menit kemudian, petugas berhasil memadamkan kobaran api. Selain pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran, satu becak motor yang berada di dalam pondok pesantren itu juga ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Namun kerugian materi ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi dari sektor Kota Tangah. Petugas juga memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Sumatera Barat. Puluhan ribu buah kelapa dihasilkan daerah ini setiap harinya. Banyaknya jumlah kelapa yang dihasilkan tak terlepas dari kebiasaan penduduk yang menanam kelapa sebagai salah satu tanaman di ladang-ladang mereka. Namun saat sekarang para petani kelapa diresahkan dengan kehadiran bajing atau kerap disebut tupai oleh warga setempat yang dalam bahasa Latinnya dikenal dengan nama Calosiurus notatus. Binatang pengarat ini melobangi kelapa dan memakan daging kelapa yang ada di dalam buah. Akibatnya buah kelapa pun tak mempunyai nilai jual. Tupai itu memakan kelapa baik yang tua ataupun yang muda. Di bagian ujung kelapa tersebut setelah dilubangi, tupai tersebut mengambil isi yang di dalam sehingga kelapa yang tinggal cuma rongsokan ataupun tidak ada isinya lagi. Berbagai cara telah dilakukan oleh warga Nagari Gunung Padang Alai untuk membasmi tupai ini. Salah satunya dengan cara berburu, yakni tupai dimusnahkan dengan cara ditembak dengan senapan angin. Namun kemampuan pemburu membunuh tupai tak sebanding dengan populasi tupai di daerah itu. Akibat merajalelanya hama tupai ini, produksi kelapa di Nagari Gunung Padang Alai turun hingga 50%. Penghasilan kelapa di Nagari Gunung Padang Alai per hari itu mencapai 30 dan 40 ribu. Tetapi karena adanya hama tupai, maka pendapatan masyarakat terhadap kelapa di Nagari Gunung Padang Alai itu cuma sekitar 20 ribu sampai 15 ribu. Hampir mencapai 50% pengaruh hama tupai terhadap perkebunan kelapa masyarakat. Meski telah meresahkan, hingga saat ini tak terlihat adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sepertinya abai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.